Selanjutnya kata penulis, wa hadhil ayah hujjatun fi luzumit ta'anni fi thalabil ilmi wat tadarruj fihi. Angka ayat ini yang kita bacakan tadi adalah hujjah atau alasan beliau sebutkan wajibnya bagi kita atau selayaknya bagi seorang penuntut ilmu adalah perlahan dalam menuntut ilmu, ya, bertahap dalam menuntut ilmu, tidak tergesa-gesa, ya, wa tarkil ajalah, meninggalkan sifat terburu-buru. Baik. Di bagian bawah, di alinea yang bawah, ya, alinea yang keberapa itu? Kedua dari terakhir. Wa muqtada luzumut ta'anni wat tadarruj. Dan kandungan yang termasuk disebut perlahan dan bertahap dalam menuntut ilmu, ini yang pertama, ini perlu diperhatikan, ini intinya, ya, ini intinya, yaitu al-bada'atu bil mutunil qisaril musannafati fi futunil ilmi hifdhan wastishrahan, ya, memulai dengan mempelajari matan-matan yang ringkas. Ya, antum bisa lihat di halaman berapa itu? Halaman 39, ya, ditandai di situ, ya. Nah, ada beberapa kandungan di situ yang disebutkan oleh penulis. Maksud dari berjalan perlahan dan bertahap dalam menuntut ilmu di halaman 39. Memulai dengan matan-matan ringkas yang telah ditulis oleh para ulama pada setiap bidang ilmu. Ya. Kemudian kita berusaha hifdhan wastisrahan, ya, berusaha untuk menghafalnya dan mengetahui penjelasannya juga secara ringkas, ya, hafal matanya juga mengetahui penjelasannya secara ringkas. Yang mana yang dimaksud penjelasan mata secara ringkas, mungkin definisi bahasa, apa yang dimaksud begini, apa yang dimaksud begini. Nah, itu saja dulu. Ya, belum masuk dalam menurut pendapat ini, menurut pendapat itu. Nah, ini yang lebih kuat, ini yang lemah, ini yang sahih. Ini mazhab ini mazhab itu belum masuk ke situ. Ya, itu namanya memulai dari perkara-perkara yang ringkas. Ya. Jadi makanya kurang bagus, ya, bagi pemula belajar langsung yang dibeli kitab yang setebal ini, judulnya Perbandingan Mazhab. Ya, langsung wah, ini bagus kitab, ya, Perbandingan Mazhab. Atau baru belajar terus beli 3 jilid kumpulan fatwa para ulama. Itu langsung itu yang dipelajari, dibaca setiap hari. Akhirnya di mana dia berada, dia menjadi mufti, tim fatwa. Ini menurut Syekh Utsaimin fatwanya begini, menurut Syekh Bin Baz fatwanya begini. Jadi menjadi mufti. Nah, itu belum bagus, ya, belum bagus seorang pemula langsung masuk ke dalam perkara itu. Insyaallah nanti akan ada contohnya nanti pada saat kita belajar, mungkin pada silsilah ilmu fikih. Itu ada contoh matan ringkas, kemudian penjelasan ringkas, ya. Ini pernah kayaknya di Masjid Polres dulu, yaitu fikih matan Abu Suja. Ya, pernah dulu kayaknya. Itu hanya insyaallah suatu saat semoga Allah beri hidayah kita lanjutkan pembahasan itu. Yang ketiga, disebutkan oleh beliau al-mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi'it talibu ba'du ilaiha. Ya, kemudian berpaling, yang ini yang ketiga, ya, berpaling dari menelaah kitab-kitab tebal. Ya. Berpaling dari menelaah kitab-kitab tebal. Jadi jangan dulu langsung masuk di situ. Ya. Tafsir saja, tafsir. Kenapa ada tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di, tafsir-tafsir yang ringkas itu, ya, tafsir Al-Muyassar. Itu untuk pemula, ya, untuk pemula.
Nanti setelah itu baru masuk tafsir yang di atasnya, tafsir Ibnu Katsir, baru di atasnya lagi tafsir Ibnu Jarir. Ya. Jangan baru mulai belajar membaca tafsir langsung yang dicari tafsir At-Tabari. Ya, jangan ya. Tafsir dan ringkas dulu. Ada yang bagus sekarang itu tafsir Al-Muyassar. Itu selesai Abdurrahman As-Sa'di. Ya, ada juga tafsir Jalalain. Itu tafsir per kata. Ya. Tapi harus ada bimbingan ya, harus dibimbing ya. Karena dari guru-guru kita diberi rambu-rambu nasihat bahwa tafsir Jalalain itu bagus, hanya berhati-hati kita dalam membaca perkara yang menyinggung persoalan sifat-sifat Allah. Ya. Karena ada sedikit sedikit di situ yang perlu dijelaskan. Intinya adalah kita pelajari dulu yang ringkas-ringkas ya. Hadis-hadis misalnya, hadis-hadis. Teman pelajari hadis, jangan langsung Fathul Bari mau dibaca. Syarah Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim. Jangan dulu itu langsung dibaca ya. Hadis-hadis pendek dulu. Mungkin hadis apa yang pendek ya? Hadis 100 hadis populer ya. Ada juga 50 hadis populer. Itu ringkas-ringkas ya. Ringkas. Ini untuk pemula-pemula ya. Dan ini untuk kita semuanya kan. Kita ini semua pemula ya. Kita semua pemula. Ya, ada dulu ikhwah kita dari kabupaten lain, kalau tidak salah di Majene. Di Majene di mana ya? Dia bilang, Ustaz, bisa saya datang di rumah belajar kitab Bidayatul Mujtahid? Saya bilang, kitab apa yang sudah Anda pelajari? Bilang, belum ada, saya mau mulai dari situ. Saya bilang, mohon maaf Di, saya sendiri belum tamat membaca kitab itu. Ya, langsung kitab Bidayatul Mujtahid. Itu kitab yang perlu penjelasan yang panjang, pemahaman yang dalam, yang panjang lebar ya. Jadi intinya adalah belajar ya. Ada rambu-rambu yang beliau sebutkan, penulis sebutkan di alinea terakhir, paragraf terakhir. Ya. Masih di halaman 39 ya. Barang siapa yang menerjunkan dirinya untuk menelaah kitab-kitab tebal, sungguh dia telah memudaratkan agamanya dan melampaui batas dalam belajar. Ya. Ini harus kita perhatikan nasihat ini karena ini sudah dilalui oleh para ulama dulu ya. Yang acap kali mengantarkan kepada hilangnya ilmu itu sendiri. Ya, itu ada dua pengaruh besarnya. Kalau terburu-buru masuk ke perkara ilmu yang besar begini, ilmu tidak akan bisa dikuasai. Yang kedua, akan cepat menimbulkan rasa bosan. Ya, akan cepat menimbulkan rasa bosan. Bahkan ada yang penulis kutip ini, itu perkataan hikmah dari Abdul Karim Ar-Rifai, seorang ulama di kota Damaskus, negeri Syam. Ya. Beliau sebutkan, ta'amul kibar summus sigar. Makanan orang besar itu racun bagi anak kecil. Ya. Ta'amul kibar summus sigar. Ya. Ya, jangankan ilmu agama ikhwan ya, yang persoalan-persoalan dunia saja ini sepertinya memang racun ya, kalau bukan makanan kita baru kita makan ya. Bayangkan orang tidak tamat sekolah SD mampu bicara persoalan DPR pusat. Iya. Kira-kira dari mana ilmunya itu? Iya. Masya Allah ya. Ada yang kerjanya cuman ya Masya Allah kerjanya, tapi dia lebih pintar daripada Menteri Keuangan. Ada juga yang biar apa ini obat apa jenis obat lagi ya, obat generik dengan obat apa lagi namanya, apa jenis obat itu kalau disebut obat generik, obat apa lagi yang satu
paten ya, engineering. Ada orang yang tidak tahu membedakan jenis obat, tapi dia lebih pintar daripada Menteri Kesehatan. Ya, ini racun bagi kita ini ya. Masya Allah. Ya, kepala RT saja tidak bisa, ini urusannya presiden diurusi. Ini urusan dunia, gimana jadinya itu? Nah, sama juga dengan ilmu agama ini, kawan ya. Ilmu agama ini seperti ini. Makanya tuntunannya disebutkan oleh penulis, maka kita harus berhati-hati, pelan-pelan dalam menuntut ilmu, tidak tergesa-gesa ya. Jadi intinya tadi di poin yang ke-8 itu ada 3 tadi ya. Memulai dari matan-matan yang ringkas, berusaha kita menghafal dan syarahnya juga secara singkat, kemudian berpaling dulu dari menelaah kitab-kitab yang besar. Itu inti di makkid yang ke-8. Baik. Selanjutnya al-maqidut tasi'. Simpul yang ke-9, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ya, ini yang ke-9, dalam menuntut ilmu diperlukan kita bersabar. Menuntut ilmu bersabar, menghafal ilmu bersabar, apalagi mengamalkan ilmu harus bersabar. Lebih-lebih mendakwakan ilmu harus bersabar ya. Intinya ada 3 di sini. Bersabar di dalam mempelajari ilmu. Ya. Termasuk kategori menghafal itu mempelajari ilmu, menghafal. Ya, sesudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, menghafal itu ada berapa bentuk? Ada 2 ya. 1, menghafalnya, menyimpan di kepala, di ingatan atau di hati. Yang kedua, menyimpan, mengikat dengan tulisan. Ya. Mungkin bisa ditambahkan ya, menghafal. Ada yang menghafal secara memindahkan matan sesuai dengan misalnya menghafal hadis. Misalnya hafal hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Misalnya itu namanya dihafal ya. Kalau tidak bisa dihafal, ditulis. Tulis ya. Tulis. Atau bentuk yang ketiga, ini mungkin saya tambahkan yang ketiga, yang tidak menghafal, tidak menulis, tapi memahami maknanya. Ini mungkin kebanyakan kita ya, memahami maknanya. Itu juga masuk kategori menghafal, tapi itu untuk diri sendiri. Itu untuk konsumsi diri sendiri. Ya. Seorang yang mampu menghafal, dalilnya, hujahnya dalam setiap beramal itu bagus. Tapi kalau misalnya belum menghafal, cukuplah dipahami. Cukup dipahami dan diyakini bahwa hujjah ini benar. Ya, karena intinya adalah membangun amalan di atas ilmu. Ya, membangun amalan di atas ilmu ya. Jadi mungkin kita yang sibuk atau sudah tidak lihat kalau menulis karena tidak tahu dibedakan mana garisnya buku, mana yang ditulis. Karena sudah gangguan penglihatan. Ya, maka cukuplah bagi kita mengingatnya, kesimpulan-kesimpulannya ya. Kesimpulan-kesimpulannya. Misalnya ada hadis mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab. Itu singkat itu hadisnya, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali membaca surah Al-Fatihah. Mungkin tak dia hafal lafaz begini, tapi dia tahu harus tahu membaca surah Al-Fatihah. Andai sesambayang, andai itu membaca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Ya andai itu dia hafal itu bahasa Arab. Itu sudah masuk, kita paham itu ya. Tapi menghafalnya itu jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus. Kalau tidak bisa maka cukup dipahami maknanya. Jadi ada juga istilah dalam istilahul hadis itu meriwayatkan secara makna. Ya, meriwayatkan secara makna.
Misalnya seorang penceramah atau pemberi pelajaran, mungkin satu hadis agak kabur ingatan ya, tidak pas diingatan. Biasa ada di belakangnya itu kita dengar perkataan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya itu diriwayatkan secara makna. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ragu-ragu, jangan sampai tidak terlalu pas lafaznya. Nah, gitu meriwayatkan secara makna. Ya. Jadi ini mungkin untuk kita-kita yang sibuk, yang masuk jajaran orang yang terlalu banyak beban pikiran. Nah, kita meriwayatkan secara makna kepada istri, kepada anak kita. Nah, nanti anak kita itu disuruh mencari sanad yang lebih dekat dan supaya lebih bagus lagi. Ya. Baik. Ya, itu inti yang ke-9 ya. Perlu bersabar. Ya. Sabar dalam apa tadi? Menuntut ilmu. Nah, termasuk tadi bersabar dalam menghafal ya. Nah, apalagi kalau santri ini. Kalau santri perlu bersabar dalam menghafal ya. Kalau tidak sabar pasti lari. Kalau bukan hafalannya yang hilang, santrinya yang hilang. Itu sebabnya karena kurang bersabar. Jadi hendaknya kita orang tua itu menasihati anak untuk bersabar. Ya. Kemudian setelah ilmu itu kita hafal, kita ketahui, apalagi bersabar di dalam beramal. Ya, mengamalkan ilmu itu juga perlu bersabar. Ya. Misalnya kita ketahui satu hadis, siapa yang tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam selama berapa? 40 hari. Bukan 40 kali ya, 40 hari. Maka dia dibebaskan dari 2 pembebasan. Apa itu? Bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. 2 pembebasan. Ini sudah dipaham, diketahui. Kira-kira ringan tidak diamalkan ini? Hah? Sepertinya berat ya. Perlu bersabar ya. Perlu bersabar. Sudah 10 hari ini, lagi 30. Ya. Biasanya ada yang bercita-cita itu, saya mau latihan ini 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Maka dia hitung 10 hari sebelum masuk Ramadan. Kan Ramadan 30. Nah, dia cuma tambah 10 hari ya. Atau 5 hari sebelum Ramadan, nanti setelah lebaran saya tambah 5 lagi. Oke, yang mana kita ambil? Bagi yang berencana pergi ziarah, pasti dia bilang 10 hari awal Ramadan. Berarti 21 apa sebelum Ramadan? Bulan apa? Sya'ban. 21 Sya'ban mulai tidak pernah masbuh. Masuk ya? 10 hari 1 Ramadan, 10 Ramadan sudah 20 hari. Masuk 20 Ramadan 30 hari, sisa 10 hari. Nah, begitu masuk 25 Ramadan sudah mulai goyang. Kenapa? Hari Selasa, waduh, setengah 12 masih di sentral. Aduh, masih sudah berapa hari ini? Oke, lolos, tidak jadi beli. Apalagi baru masuk pasar, ini buka baru. Buka baru. Terlambat lohor ini. Paling tidak sisa sudah 39 hari malam lebaran. Maghrib masih oke, pulang ke rumah minta istri supaya kita yang masak buras. Bagaimana isanya? Sebentar begitu saya lobe ya. Itu berat ya, berat. Iya. Apalagi tadi yang mengambil 5 hari Sya'ban terakhir, berarti tambah puasa 35 hari. Di mana dia sambung 5 hari? Setelah lebaran ya, 5 hari Syawal. Kira-kira mampu tidak masuk di Syawal itu? Berat itu kawan ya.
berat. Jadi perlu kesabaran. Yang bisa terlaksana ini adalah dengan kesabaran. Ya, sabar. Ya. Yang ketiga, bersabar dalam menyampaikan ilmu. Nah, itu lebih-lebih lagi tuh ya. Perlu bersabar dalam menyampaikan ilmu, ikhwan ya. Saya baca ringkasnya saja ya. Perlu bersabar karena ilmu ini, ikhwan, itu tidak serta-merta begitu disampaikan langsung diterima orang. Sebagaimana kita juga dulu awalnya. Itu yang biasa kita lupa ya. Kita mau memaksakan orang padahal kita juga dulu sampai merah telinga, berdebat, keluar air liur, baru kita bisa terima. Nah, jangan ketika kita yang ceramai orang, sampaikan sama orang, cang tendo, masa masih mau paham dia? Pak, bahkan ada yang tidak sabar, langsung gelari temannya, seperti kamu Yahudi ini, sudah beberapa kali diajak tidak ada perubahan. Ini namanya kurang bersabar ya, kurang bersabar. Jadi jangan ya, kita sampaikan pelan-pelan sama orang. Ya, termasuk bagian bersabar itu berbicara sama orang. Ini nasihat untuk saya dan kita semuanya. Berbicara sama orang, menyampaikan ilmu ini, apalagi yang namanya dakwah salaf ini, manhaj salaf, sampaikanlah kepada orang lain itu sesuai dengan kesanggupan atau beban yang mampu dia terima. Ya, misalnya apa ya? Kalau orang teman kita atau sahabat kita baru diajak untuk mempelajari manhaj ini, jangan langsung berbicara tentang hal-hal yang diperdebatkan. Ya? Dan jangan juga atau jangan langsung perkara-perkara yang menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Ya. Jangan itu langsung dibahas itu ya. Mulai dulu yang ringan-ringan. Misalnya apa, ikhwan? Ya, sholat berjamaah. Kalau orang disuruh sholat berjamaah itu kira-kira ada orang yang marah kalau diajak sholat berjamaah? Hah? Kalaupun dia tidak mau, pasti alasannya juga tidak menyakitkan ya. Tapi kalau langsung antum tegur, ndak potong celanamu itu neraka itu. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Jangankan diajak ke majelis taklim, antum ajak makan bakso, kira-kira dia bilang, lambat om, cari temanmu sendiri. Ya. Atau antum lihat teman yang sering cukur jenggot, langsung antum bilang, cukur jenggot itu haram. Iya, itu padahal pemahaman itu baru kita yang paham. Jangan dulu langsung disampaikan sama orang, karena dia ini belum takut kepada Allah, belum takut kepada neraka. Ya, jadi itu dulu yang ditempuhkan. Iya. Baru-baru ini saya dipanggil keluarga ke satu kampung yang jauh dari perkampungan orang-orang pada umumnya di gunung. Ternyata di sana yang ramai adalah musik. Ya, ada acara walimah di samping masjid itu rumah. Apa yang mereka lakukan? Ternyata salon yang mereka pakai nyanyi itu di teras masjid. Baru saya disuruh ceramah. Kira-kira kalau antum ceramah, antum bahas apa? Pasti antum bahas musik. Antum tahu resikonya kalau malam maghrib itu langsung dibahas musik. Kalau kita tidak dilempari, mesti mendingan ya. Ya, apalagi kalau 80% penyanyi di situ. Untung-untung kalau imamnya bukan penyanyi juga. Karena perkara begini, ini kenapa bukan itu yang dibahas? Karena ini mereka dibahas neraka, dibahas surga, belum mereka tertarik. Ya, karena Allah juga dia belum kenal dengan baik. Nah, ini pelajaran. Jadi ini maksudnya perlu bersabar ini, kawan ya. Jadi dalam berdakwah itu maksudnya bersabar dalam berdakwah, bukan melihat-lihat saja orang kan bilang Ustaz bersabar saja. Ya elah untuk mati. Bukan begitu, tapi maksudnya kita obati orang itu sesuai dengan kadar penyakitnya dulu ya, diobati dulu dari hal yang dasar. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Kalau ada orang yang susah sholat berjamaah, langsung kita mengatakan siapa yang mendengar azan baru tidak mendatanginya karena cinta kepada kebun atau sawah, maka dia kafir. Kira-kira bagaimana para petani yang mendengar itu?
Hah? Ya. Mungkin ada baiknya tapi keburukannya lebih banyak ya. Jadi sila pertimbangannya begini. Ini perlu bersabar ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Apalagi teman sejawat ya, teman kantor, teman mengajar. Jangan tergesa-gesa. Bicara dulu yang baik-baik ya. Maswati saya. Ya. Tapi itu ringkasan dari makid yang ke-9 ya. Perlu bersabar. Tapi karena masuk waktu Isya, kita selesai pembahasan dulu untuk sampai ke simpul yang ke-9 di azan untuk Isya, dan ada sisa pertanyaan yang mungkin kita jawab setelah azan.